No, no, yeah, no, no, yeah. Halo guys, balik lagi bersama gue Vincent dari tim Kero Destiny. Hari ini gue bersama champion dari WGP 2018 Car 5 Vanguard yang bernama Jonathan. Oke, sini gue punya beberapa pertanyaan buat Jojo ini. Oke. Sekarang gue pengen nanya, lu main Vanguard dari tahun berapa? Dari 2011. Jadi dari awal-awal agak keluar tuh. Sekitar ya TD Dragon Overlord sama TD Blaster Blade keluar. Oke. Terus achievement lu dari tahun lalu itu ada apa aja sih? Asia Championship Qualifier Indonesia 2014 second place. Terus 2016 Tim League Surabaya second place. Terus 2017 Autumn Circuit second place. Oh. Ya ketebak banget ya second place ya. Ya second place-nya banyak nih, jadi Ya, tapi akhirnya sekarang juara satu. Juara satu. Gila, oke. Sekarang gue pengen nanya, gimana sih menurut lu tentang WGP tahun ini? Menurut gue WGP tahun ini bagus ya. Jadi kita dibagi dalam dua format yang berbeda, yaitu premium dan standar. Jadi player-player baru juga bisa lebih eager untuk join ke WGP karena mereka biasanya lebih milih standar ya. Cuman gue berharap untuk kedepannya format premium lebih banyak yang berminat. Karena menurut gue kemarin format premium terutama yang Jepang masih agak terlalu sepi peminat. Maksudnya kayak kurang peminat itu gimana ya? Kayak kemarin yang daftar banyak 108 orang. Tapi begitu turnamennya start ternyata cuma tinggal 58. Jadi kayak 50 orangnya drop cuma buat ngambil merchandise doang. Ngerti. Tahun ini lu pakai deck luar buat menang. Kenapa sih lu pilih deck itu? Karena selain emang klan favorit gue itu Shadow Paladin dan emang gue kebanyakan top gue itu menggunakan Shadow Paladin, menurut gue di tahun ini luar itu merupakan best choice karena dia hampir gak punya bad matchup dan matchupnya bagus-bagus lawan deck-deck meta yang ada di meta game sekarang. Okay. Menurut lu player-player yang lu kira paling susah buat dilawan itu siapa? Player yang paling susah ada Ryan Kai dari Malaysia yang akhirnya dia juga juara 2. Hong Wei dari Malaysia. Gue kalah sama dia di Swiss Round, kita nggak ketemu di Top Cut. Dan juga sparring partner gue nih, Richard Sugianto. Kita banyak latihan dan gara-gara dia gue jadi tahu beberapa kartu yang harus gue masukin ke deck gue. Gitu. Oke, terus kan lu jadi kayak panutannya orang-orang lah tahun ini misal, karena lu kan yang menang nih. Lu ada tips-tips buat mereka nggak yang pengen menang buat kedepannya? Kalau untuk tips and trick, jangan takut untuk join ke turnamen-turnamen weekly di shop-shop terdekat kalian. Jangan takut untuk cari teman untuk latihan. Dan ya persiapan untuk turnamen, lu harus tahu semua metagame yang ada, jadi lu bisa benar-benar prepare untuk tiap matchup yang bakal lu temuin di turnamen itu. Oke, pertanyaan gue buat yang itu aja sih. Sekarang gue penasaran tuh pengen lihat list lu itu kayak gimana sih. Oke Jo, kita mulai dari grade 4-nya dulu ya. Oke. Mulai ya. Ya. Grade 4-nya yang jelas pertama 4 Draka Abyss Lord. Ini basically adalah core deck-nya karena ini juga bakalan win con ya. Kita dari deck ini kebanyakan win con-nya itu adalah one shot pakai GB3-nya luar, yaitu untuk tiap 4 grade 1 di drop zone semua front row dapat 10.000. Itu bikin front row lu powernya gede dan itu bakal bisa bikin one shot. Kartu apa yang bikin one shot nanti ada di main deck. Oke. Jadi pertama itu, terus ada juga 2 Phantom Blaster Diablo. Phantom Blaster Diablo ini gunanya untuk kalau matchup melawan OTT Gize, karena mereka setelah mereka berubah jadi Gize, mereka nggak bisa pakai G-Guard lagi karena G-Zone-nya udah di-exclude semua dan mereka nggak bisa nge-retire Zero Dragon yang di dekatnya. Jadi ini unguardable critical 2 dan di beberapa kesempatan juga ini menangin 2 game termasuk di final. Oke. Jadi dia last resort nggak apa ya? Dia certain finisher yang pasti lah kalau gue bilang. Terus
Terus ada juga 3 Claret Sword Helheim. Nah ini touch card yang menurut gue agak menarik ya, karena baru belakangan ini orang-orang mulai masukin ke extra deck, ke strike zone maksud gue. Di sini dia fungsinya banyak. Salah satunya yang paling utama sih selain pressure-nya, dia juga bisa buat ngedeny Jigard lawan, karena setiap kali lawan keluarin Jigard atau Sentinel, dia bakal keluar, dia bisa buka kopiannya terus panggil grade 1 dari deck sejumlah G-Zone yang kebuka. Jadi untuk lawan deck-deck yang protect base bagus banget karena bisa ngabisin hand secara cepat. Contohnya kayak lawan Ichiki Tom, itu gampang banget ngabisin hand pakai ini. Oke. Gitu. Terus di sini kita juga ada Okma. Nah, Okma kenapa lu pakai Okma? Nah, Okma ini gue pakai karena di beberapa situasi dia kalau lu first tragedy ini lu bisa secara instan ngabisin resource lawan. Dan untuk lawan-lawan yang deck V based, yang base-nya dari deck-deck standar dan agak miskin resource di early game, ini bisa banget kayak jadi backbone breaker-nya mereka. Jadi bisa benar-benar menangin lu game secara instan. Tuh. Terus yang jelas semua deck United Sanctuary biasanya bawa ini Zero Dragon Ultima. Dia lebih sering kepake dibanding si Phantom Blast Diablo ini, atau dia jarang banget lu keluarin? Ya, rate-nya kurang lebih sebenarnya sama ya, cuman dia lebih sering gua keluarin sih sebenarnya. Karena kalau misalnya lu gagal finishing pakai Drak Abyss Lord yang tadi, dan Drak Abyss lu udah habis, no pun intended, biasanya opsi finishing lu nggak jauh-jauh dari Ultima. Ini opsi finishing terakhir. Oke. Terus sekarang kita masuk ke Jigard. Untuk pilihan Jigard gue bawa 5, bakal gue jelasin satu-satu. Yang pertama ada Plot Maker yang paling jelas. Ya ini basic ya, dia kalau ritual 3 shield plus 10.000, ini basic Jigard. Iya. Jadi shieldnya gede ya. Shieldnya gede. Gitu doang. Terus ada, nah ini gue bawa buat untuk ngegar serangan yang lebih gede lagi, karena dia Soul Blaze 1. Terus didapat untuk tiap 2 grade 1 di drop zone, dia bakal dapat shield 5.000. Jadi untuk power yang lebih gede yang nggak bisa digat sama Plot Maker, gue bakal guard pakai ini. Terus di sini juga ada Ludwig. Sebelum ini kalau orang-orang main luar, dia kebanyakan bakal pakai Jigard yang biasanya buat cek top 5, terus buang buang semua grade 1 yang ada di top 5 itu ke Guardian Zone. Nah, kenapa gue nggak bawa ini? Karena di dalam playtest gue kebanyakan cek top 5 gitu biasanya 1-0 yang nggak bakal bisa dipakai juga, dan 1 grade 1 lain. Jadi ujungnya sama aja, gue cuma ngedam 1. Jadi gue pakai Ludwig buat kelompatin grade 1 dari field aja karena lebih pasti. Dan sekarang grade 1 yang baru shieldnya 10.000, jadi viable untuk dipakai di early game. Gue dapat shield gede udahan. Gitu. Terus ini Gelido fungsinya kurang lebih sama kayak Ludwig. Bedanya dia ngelompatinnya 2 grade 1 ke Guardian Signal, nggak cuma 1. Dan gue bisa pakai 1 draw kalau gue ngegar pakai 2 kartu. Jadi selain untuk ngegar serangan yang gede, gue juga bisa ngedraw kartu. Dia juga mempercepat ritual gitu ya? Dia juga mempercepat ritual. Oke, sekarang kita masuk ke main deck. Oke. Yang pertama, jelas ada base dari deck ini, Drakfall Ward. Oke. Kenapa gue pakai ini sebagai base? Karena dia bener-bener gampang banget ya buat dipakai. Lu nggak butuh buat bayar strike cost, lu bisa strike secara free pakai kartu ini. Jadi asal lu bisa setup ritual di early game, lu bakal enak udah gitu. Dan dia bisa manggil setiap turn. Gila. Terus ada lagi, sekarang grade 3 gue cuma pakai 4 itu tadi. Karena, lu cuma pakai 4? Yes, karena Gila. Dengan 4 grade 3 tadi dia udah bisa free strike, gue nggak perlu bayar cost strike, jadi gue nggak perlu bawa grade 3 banyak-banyak. Tapi selalu dapat rasionya bagus nih. Ya, akan gue jelaskan selagi menjelaskan yang lain gimana gue caranya bisa dapat kartu itu di hand. Oke. Nah, terus ada 4 Blast Reduct. Fungsi Blast Reduct di sini selain early retire dengan efeknya yang begitu dia masuk ke field, dia bisa CB1, lawan pilih 1 Dirgat untuk retire. Yeah. Dia juga bisa kalau lawan nggak kontrol Dirgat, lu bisa discard 1 kartu dan dia bisa dapat Wind Drive. Nah, fungsinya banyak karena discard itu lu bisa untuk setup ritual biar lebih cepat supaya nanti pas udah naik ke Drakfall Ward lu udah ritual dan bisa strike gratis. Terus dia juga bisa dengan Twin Drive-nya dia bisa gali Drakfall Ward untuk naik ke hand lebih cepat.
gitu. Terus ada combo piece utama dari deck ini, Dagda. Dagda ini dia adalah finisher paling kuat di deck ini karena dia efeknya ritual 5 pas dia pukul Vanguard lawan CB1, retire 1 yang grade 1 ke bawah, panggil 2 grade 1 dari deck. Dia bikin deck ini bisa multiple attack dengan combo sama grade 4 Drak Abyss luar yang bikin front row powernya besar. Jadi powernya udah gede, pakai dia jadi multiple attack dan itu benar-benar sangat mematikan banget. Sekasa history maker ya. Iya benar, history maker yang lebih OP. Iya. Terus ada juga Slaptail Dragon. Slaptail di sini fungsinya selain dia dianggap grade 1 di deck dan di drop zone kalau Vanguard itu grade 4 dengan nama luar, dia juga bisa ngepam power grade 1 yang lu panggil. Karena dia dapat 3000 dan grade 1 yang dipanggil juga dapat 3000. Jadi bikin big column dan juga dia bisa nambah extra attack kalau dipanggil sama Dagda karena dia di deck dianggap grade 1. Oh. Terus juga bawa 1 Darkness Maiden Maka. Bawa Maka karena dia bisa ngedraw di early game. Ya, gitu doang sih sebenarnya buat bantu tangan di early gameplay dan juga nyari luar biar cepet ke tangan ya gitu. Oh. Terus ada ini 4 Esras. Ini nullify yang menurut gua nggak tergantikan di deck luar. Karena dia bisa diambil Ya, terus-terusan. Dia bisa diambil terus-terusan, lo bisa ngeloop dan banyak play yang bisa lo lakuin dengan nullify ini. Terus untuk kartu barunya di grade 1 ada 4 Nemine. Nemine ini untuk early game ya dia bagus banget karena lu tinggal rest dia, lu bisa panggil kembarannya dari deck. Ini bagus banget karena untuk early game field lu bisa cepat full field, jadi untuk rush early game juga bagus. Dan dia bisa mempercepat ritual karena grade 1 lu di field jadi lebih banyak gitu. Ditimpa-timpa terus. Ditimpa-timpa atau ya play lu jadi lebih banyak pilihannya, lu bisa buat dia jadi fodder makanan dan macam-macam gitu. Nah, terus ini basic ya, ini Soul Blast 1 draw 1 buat dipanggil sama Lord on strike atau mungkin dari Drak Abyss kalau misalnya lu merasa kekurangan hand atau lu butuh Soul Blast sesuatu yang di solo supaya lu achieve ritual gitu. Oh, oke. Terus satu Abyssal ini juga buat gali luar biar naik ke hand karena dia cepat 7 dan ambil luar ke hand. Selain itu fungsi yang jelas ya counter charge juga. Jadi kalau lu kehabisan CB, Drak Abyss lu bisa makan dia dan lu dapat 1 CB gitu. I see. Terus Blaster Javelin. Ya, dia basically cuman fungsinya dia drawer dan dia 10 shield ya. Jadi bawa dia kenapa nggak bawa 2 ini karena 1 soulnya sering habis buat dimakan sama Drak Abyss dan juga nanti ada dimakan lagi sama kartu lain. Jadi kalau misalnya lu butuh soul dan lu butuh ngedraw daripada lu ngabisin soul lu, kadang lu mungkin butuh opsi untuk ngedraw pakai CB. Disitulah fungsi dari Blaster Javelin. Oke. Terus ada 1 Charon. Charon ini fungsinya juga untuk counter charge. Kalau misalnya lu butuh counter charge tapi lu nggak bisa, lu mau makan sesuatu yang lain dari Drak Abyss, misalnya lu nggak bisa makan Abyssal Owl, lu harus makan Belial buat ngedraw, lu pakai dia karena dia isi counter charge dan dia juga bisa counter charge di battle phase karena misalnya dipanggil sama Dagda, lu bisa Soul Blast 1, lu counter charge dapat 1 CB lagi. Jadi kalau lu dapat stand, Dagdanya bisa skill sekali lagi dan itu biasanya benar-benar bakal bunuh lawan. Bisa ngelup-ngelup gitu kalau dapat terus. Iya, terus ada 4 Formnak. Dia fungsinya selain early game-nya dia buat discard dan raise 1 ritual untuk draw 1, dia mempercepat ritual sama untuk gali deck biar gue dapat drawer lain atau gue dapat luar ke hand. Dan ini stabilizernya deck ini ya karena dia fungsinya juga selain ngedraw di early game tadi, dia juga salah satu finisher karena dia jadi attacker 14.000 kalau udah ritual 5 ya. Jadi dipanggil sama Dagda atau dipanggil sama Helheim, dia bakal jadi attacker yang sangat kuat untuk cepat ngabisin hand lawan. Gitu. Terus ada juga 1 kartu yang lumayan penting, Honoli. Dia fungsinya spesifik banget ya. Dia buat match up lawan Dark Regular No Life King.
karena kayak yang tadi gue bilang, sparring partner gue yaitu Richard Sugianto, dia main dart regular ya, dan gue agak banyak kalah pas sparring, dan gue mikir untuk ngatasin gue butuh kartu ini gitu. Dia untuk kalau serangan kelima ke atas rear guard mau mukul vanguard harus CB1, jadi gue bisa batasin supaya no left kingnya nggak infinite loop gitu. Terus starternya ada full bow. Kenapa gue pakai dia? Karena menurut gue di vanguard sekarang ya, untuk beberapa deck terutama luar, lebih bagus kalau lu pakai starter yang kayak gini, karena dia on right lu langsung draw 1 langsung +1, instead of lu pakai starter forerunner yang biasanya yang lu right dia mundur. Dan sekarang banyak banget yang bisa jedor-jedor early game, kayak misalnya juga mirror match lawan blaster dark juga, starter lu hilang lu sama aja nggak plus, jadi mendingan gua ngedraw 1 di awal gitu. Sama lu butuh soul juga kali. Ya, butuh soul juga. Terus untuk trigger ada 3 BLLO. Mungkin orang-orang mikir kenapa nggak 4 ya, kenapa sekarang 3, karena BLLO ini pada zaman G dulu terkenal dia adalah backbone deck luar. Deck luar pasti bawa ini 4, mereka main yang loop ini buat dapat handable. Tapi sekarang fungsinya agak menurun. Dia lu nggak bakal butuh dia 4. Karena basically yang lu butuhin selain draw trigger, selain draw powernya dia adalah dia balik deck, dan yang penting itu adalah balik decknya, dan juga occasionally of course dari draw powernya lu juga pasti butuh. Cuma lu nggak bakal butuh 4 karena dia cuma trigger goceng. Oke. Terus 4 Raven. Pasti lah. Pasti 4 Raven. Tapi Raven ini juga fungsinya udah bergeser dari luar yang dulu. Zaman luar G dulu, Raven ini bakal lu pakai untuk bantu lu ngedraw juga, karena lu manggil Belial atau lu manggil something yang bakal lu makan sama Aura Geser Doom zaman dulu buat ngedraw. Tapi zaman sekarang fungsinya dia basically cuma bikin Dakdalu stand dan bisa bunuh lawan. Dah, itu fungsi paling pentingnya, makanya dia pakai 4. Untuk efeknya yang manggil 2 agak jarang kepake sih. Biasanya kepake pun cuma buat nambah fodder buat dimakan Dakda gitu doang. Yang efeknya cuma buat balikin doang. Iya, yang penting dia stand trigger yang bisa dibalikin deck gitu. Terus gue ada bawa 5 critical vanilla. Kenapa gue bawa ini? Karena dia trigger ceban dan dia critical. Dia bisa Shieldnya gede. Shieldnya gede, powernya juga gede. Dia bantu untuk bunuh berbagai macam deck lah ya. Dan juga untuk pada saat Ghost Red Ultima ini bener-bener bagus banget, karena setiap gue ngecek dia, semua rear guard gue bakal dapat power ceban gitu. Powernya gede, Powernya gede. Terus untuk heal trigger gue bawa 2. Gue bawa 2 yang lama, 2 yang baru. Kenapa gini? Karena yang baru ini sama kayak yang tadi, dia trigger ceban ya. Trigger ceban itu bagus banget untuk defensif dan juga untuk ofensif saat ngecek. Tapi gue tetap butuh yang lama, karena efeknya dipakai G-Guard gue bisa counter charge atau soul charge. Jadi gue memutuskan untuk bawa 2 gitu. Oke, berarti itu aja ya, Jo? Ya, itu aja. Oke, sekarang gue pengen nanya, apa tuh kartu MVP lu selama match up itu apa ya? Kartu MVP Boleh lebih dari 1. jelas Iya. Dakda, karena dia benar-benar kartunya sangat mematikan ya. Kalau gue dapat kartu ini biasanya gue akan keep di hand sampai saat yang benar-benar tepat untuk menghabisi lawan, dan baru gue akan drop dia di field. Itu berarti gue udah sure gue akan menang gitu. Berarti the one and only Dakda doang ya? Ya, Jadi, the one and only. walaupun lu harus guard goceng atau damage-nya bakal 6. Ya, kalau bisa sih gue nggak buang dia gitu. Oh, oke. Jadi mau mending lu mati daripada lu buang dia gitu. Ya nggak juga sih. Kalau emang terpaksa buang ya pasti gue buang. Oke deh. Oke guys, sampai sini aja videonya. Thank you banget Jonathan buat udah hadir di sini untuk share pengalaman lu, decklist lu semuanya. Oke guys, semoga kalian tahun depan juga bisa seperti dia, dan semoga gue juga bisa seperti dia karena gue ranking 9. Oke, dadah.